sahabat Rizky. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini saya bisa berbagi lagi. Sesuai dengan janji saya kemarin, harus membuat Google Keep versi smartphone. Jadi hari ini saya akan membuat Google Keep tutorialnya di smartphone. Memang ada plus minusnya di Google Keep yang smartphone. Kita langsung eksekusi. Ini saya sudah tampilin di depan ya, nih saya taruh di depan. Tapi kita gimana caranya? Kita langsung masuk ke Play Store. Jadi kita cari di sini Google Keep. Nah, oke. Nah, kalau yang di Google Keep, yang di smartphone dia ada tulisan untuk catatan dan daftar. Sedangkan kalau yang di Google Keep di desktop itu dia tidak ada catatan dan daftar gitu ya. Sama langkahnya seperti biasa, kita harus install dulu karena saya sudah pakai, jadi tinggal dibuka saja. Apakah ada perbedaan pada saat install? Tidak, jadi sama saja dengan seperti biasanya, tinggal nanti kita koneksikan dengan aplikasi dengan akun kita, mau yang bisnis, mau yang pribadi, maupun yang organisasi gitu ya. Nah, kita lihat dari ratingnya lumayan bagus, itu 4,3. Oke, dan rata-rata bagus semua itu ya itu kan ada sejauh ini bagus. Google Keep adalah salah satu aplikasi notes gitu sebagainya. Nah, itu ya bagus banget. Dan ini kita bisa masukin gambar, ya, ini daftar, kemudian kita bisa drawing, ya, kemudian menggunakan suara, ya ini dan sebagainya. Oke, langsung kita coba, kita buka. Ini sudah terbuka punya saya, yang di video sebelumnya menggunakan desktop sudah saya jelaskan. Nah, ini sekarang saya akan jelaskan yang di smartphone-nya ya. Nah, ini sama menu-menunya kita kiri ya. Titik kiri, di situ ada titik, ada sama dengan 3 ya. Tulisan seperti ini. Ada catatan pengingat, kemudian label, arsip, dan sampah. Nah, kemudian ada setelan. Sahabat semua, kalau yang catatan ini adalah seluruhnya ya, menu catatan ada seluruhnya catatan kita gitu ya. Kemudian yang pengingat ini ketika ada yang mau kita catatan dengan pengingat yang akan datang, itu nanti ketika kita akan membuat daftar jadwal, itu nanti akan muncul di situ pengingatnya, mau yang kapan dimunculkan dan sebagainya itu ya. Kemudian di sini ada label. Ini label saya banyak karena sudah saya buat seperti ini. Saya tambahkan gitu. Jadi kalau sahabat semua belum membuat, baru pertama kali menggunakan, maka akan muncul cuman buat label baru gitu doang ya. Cara menambahkannya sama, klik saja di sini tanda plusnya, kemudian ditambahkan misalnya teknologi. Oke ya. Kemudian centang. Selesai, muncul teknologi gitu ya. Nah, oke. Seperti ini. Kalau mengganti namanya, nama label tinggal diganti saja seperti itu, baru ini. Kalau menghapus tinggal dihapus gini. Oke, seperti itu ya kan kalau mau menghapusnya. Kemudian kalau kita ke arsip, ketika nanti ada yang kita arsipkan, saya contoh misalnya ada satu yang saya arsipkan ini, kemudian di sini ada tandanya, saya arsipkan ya, tuh arsipkan, maka nanti akan muncul di arsip ya, seperti ini. Nah, kemudian di sampah itu yang sudah kita hapus sama sepertinya. Kemudian setelan ini seperti biasa. Nah, kalau yang di desktop dia di pojok kanan atas kita ya, tapi kalau di smartphone itu ada di bawah, di setelan. Kemudian di ini sama itemnya. Kemudian kita juga bisa mengatur gelap, terang, dan sebagainya. Tuh begini ya, mode darknya terang, kemudian otomatis saya buat default saja. Kemudian ini untuk berbaginya, kita bisa berbagi dengan kontributor ya. Kemudian ini setelan untuk pengingat, kalau kita tadi membuat pengingat yang di atas ini tadi ya, seperti itu. Kemudian di sini masukkan dan sebagainya, dah seperti itu. Nah, kemudian saya akan masuk lagi ke menu depan. Nah, ini ketika kita sudah login, maka muncul seperti ini. Misalnya saya akun bisnis, kemudian pribadi, ini
yang atas itu akun organisasi, pribadi dan bisnisnya saya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada menu telusuri catatan. Nah, ini sama konsepnya dengan yang di desktop. Jadi ketika kita mau mencari catatan kita mungkin sudah saking banyak, mungkin ada 1000 gitu ya. Kita mau cari, kita cari sini, oh gak ketemu di mana ya, di label juga nggak ketemu, ya kan? Kemudian kita klik aja di sini, kita cari misalnya buku deh gitu. Nah, akan muncul. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi gampang sekali gitu. Kemudian juga kalau misalnya kita mau mencari yang di daftar, kita klik daftar, akan muncul semua yang menggunakan daftar muncul. Kemudian kita mau cari yang menggunakan bisnis. Oke, bisnis, ini dia bisnis muncul. Kita coba lagi yang menggunakan warna. Oke, warna, seperti ini gitu ya. Nah, saya ada lagi di sini satu, itu ketika kita menambahkan kontributor. Oke, saya coba akan kontributornya ya. Ini saya tambahkan kontributor. Save. Maaf, bukan di situ, di sini dia di bawah. Kontributor, saya tambahkan akun saya. Oke, saya tambahkan simpan. Ya, kontributornya dia masuk, tandanya seperti ini, dan nanti pada saat pencarian juga akan muncul. Nah, orang yang sudah kita tandain, kita kontributor. Nanti ketika kontributornya ada 10, maka akan muncul di sini. Nah, begitu sahabat ya. Nah, kemarin juga sama konsepnya yang di desktop juga sama, ketika ada orang yang sudah kita jadi kontributor, dia akan muncul di sini, gitu ya. Oke. Menu selanjutnya kita bergeser ke kanan ya sahabat. Di sini ada seperti balok 2. Ya, itu menandakan untuk panel kita mau gimana. Tampilan kita ini ada daftar, kemudian seperti gini juga muncul. Nah, itu kalau saya sukanya pakai gini nih. Nah, ya. Kemudian di sebelah kanan kita pojok ini tanda akun kita yang kita gunakan yang mana. Kemudian kita beralih di bawah itu ada tanda ini ya, daftar. Ya. Maaf, tanda daftar. Ini. Nah, itu dan daftar, kita membuat mendaftar. Misalnya kita kasih judul, tadi kan saya masukkan teknologi, berarti aplikasi inisial wajah, gitu ya. Kemudian di sini satu, misalnya saya tahu home, kemudian login, kemudian sign in dan sebagainya, gitu ya. Maka akan muncul seperti itu. Kita tambahkan kemana tadi? Kita tambahkan ke kita tambahkan labelnya di teknologi. Kembali. Seperti itu ya. Ya, kembali di teknologi. Kemudian di menu ini kita lihat itu ada tanda pensil atau pena pensil. Seperti ini kita bisa menggambar. Jadi kalau misal sahabat semua yang pakai stylus atau pen teknologi, maaf tadi hapus ya, itu bisa mudah menggambar apapun. Saya membuat ini ya. Memang sih terbatas kalau yang di sini ya, terbatas. Kita coba saya menggambar ini nih. Nah, kemudian di sini ada kurva, di sini ada, kalau saya kan pengajar ekonomi, di sini berarti harga, price, kemudian di sini quantity ya. Tuh, bisa jadi sahabat semua menambahkan ini, enak banget gambarnya. Atau mau warna-warni ya. Ya, saya coba warna-warni deh. Sorry. Tadi kehapus ya. Kita coba lagi. Tidak. Kita coba ganti warna. Ini warnanya di mana tadi? Kita ganti warna. Saya membuat yang di sini misalnya ada gitu. Kalau mau dibesarkan lagi ukurannya juga bisa. Menambahkan itu kemudian dan sebagainya lah ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini di pojokan atas kita juga bisa menambahkan kisi-kisi. Ya, ini menambahkan kisi-kisi. Kalau di kita yang
pengajar matematika atau fisika itu pakai ini juga bisa. Kita setuju ya, jadi bisa tahu ini ada garis-garisnya gitu ya. Kemudian juga kita ubah kisi-kisinya, aturan seperti ini, setuju seperti ini kan. Kalau mau ya makanya kalau enak dia kalau menggunakan stylus lebih enak gitu ya mau gambarnya tuh, gitu ya, enak banget. Kalau misalnya sahabat semua mau nanda tangan juga enak ya kan, bersihkan kanvas, hapus, oke. Enak banget gitu ya. Kemudian kita kasih di sini juga ada titik-titik, sahabat semua bisa menambahkan titik-titik ini dengan, memang kalau di sini terbatas ya, terbatas dengan menunya. Kemudian juga ukuran terlalu kecil karena sahabat bisa melihatnya, tapi tidak apa-apa sih, bisa memaksimalkan karena kita kalau buka PC juga terlalu lama waktunya mungkin bagi kita yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Terus mencoba untuk membuat tanda tangan. Di sini membuat tanda tangan misalnya ini. Oh, ukurannya tadi lupa dikecilkan ya. Ukurannya jangan lupa sahabatnya dikecilkan. Oke, hapus. Kemudian di sini kita bisa menambah, ambil gambar, ambil teks ya, ambil teks ini. Ya, kita ambil teks. Ketika kita punya tulisan, oke, saya akan ambil mana gambar ya. Ini aja deh. Ini saya hapus dulu ya. Ini kan bentuknya JPEG ya. Ini saya hapus dulu biar sahabat semua tahu ya. Ini kita setelah upload gambarnya maka tampilan ini kan JPEG nih, ini JPEG. Oke, kemudian kita klik gambarnya, nah JPEG-nya, kemudian klik kanan di atas ya, atas pojok kanan atas sahabat semua ini ada ambil teks, maka otomatis akan diambil teksnya seperti ini ya sahabat, mudah banget ya. Berapa persen ini habisnya? 100% ya diambil sama Google, jadi keren banget kan. Gitu, keren banget dan mempermudah pekerjaan kita. Tinggal ini nanti kita copy saja ketika ingin menerjemahkan dan sebagainya. Oke, gitu ya. Nah, itu tadi untuk beberapa konsepnya. Kemudian yang lain adalah di sini kalau menggunakan smartphone kita bisa pakai suara. Saya coba. Oke, nah ini akan diatur. Mudah banget sahabat semua, ini ada aslinya ya, ini ada aslinya, rekaman asli rekaman kita dan hasil salinan tulisan. Oh, keren banget kan, keren banget pokoknya Google ini. Saya coba lagi nih, saya akan coba lagi menu ini. Nah, ketika sahabat mengucapkan itu tadi ada penjelasan kurang jelas, maka kita pastikan mic smartphone kita dekat dengan mulut kita sehingga kita juga mudah untuk menangkap suaranya ini ya dari Google-nya. Mungkin ada juga yang kasus, Mas, kenapa di pengaturan saya menggunakan bahasa Inggris keluarnya. Nah, ya. Itu juga jadi masalah karena apa? Biasanya pengaturan dari akun Google kita itu menggunakan bahasa Inggris. Maka langkah yang tepat adalah silahkan diganti dulu menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Nanti kalau di sini bahasa Inggris ya, maka itu pasti bahasa Inggris. Begitu ya sahabat. Selanjutnya apa lagi nih? Keren banget nih. Selanjutnya ini di menu ada foto. Ya, kita mau ambil foto, ambil gambar. Saya akan siapkan tulisan biar nanti diambil oleh Google. Oke, saya coba ambil gambar.
Setelah itu oke, maka akan diambil oleh Google seperti ini ya. Saya oke, setelah klik ambil teksnya. Bisa jadi ini teks terlalu panjang ya, kita terlalu panjang sehingga Google tidak banyak mengeditnya ya, ambilnya, atau juga kualitas gambar saya juga tidak terlalu bagus. Kita coba dengan cara lain ya, coba. Oke, kita coba apakah bisa. Coba. Mungkin juga gini, Google tidak bisa terlalu banyak mengambil karena harus diproses menggunakan online ya. Jadi dibacanya sangat sedikit saja. Tapi bagi saya ini bisa jadi kualitas dari gambarnya ini kan agak gelap saya. Bisa jadi juga mempengaruhi sehingga tidak bisa diambil. Nah, kalau saya saran sih, sebaiknya di scan dulu gambar itu, atau pada saat pengambilan foto juga bagus kondisinya ya. Bisa jadi juga ini gagal karena bisa jadi fotonya kurang jelas ya, kemudian juga ini ada kanan kirinya kan bukan teks ya, jadi dia tidak terbaca. Nah, itu jadi tahu kita ya. Ya, tadi ini yang saya contohkan kan, mana yang saya contohkan tadi, nah ini itu gampang karena tadi kan hasil screenshotan, kemudian gampang. Kemudian juga ini juga yang kemarin saya coba, ini bisa sempurna ya, gambarnya diambil seperti itu. Jadi pastikan mungkin gambarnya agak jelas dan apa titik fokus yang kita ambil, seperti itu ya sahabat. Kemudian kita coba menu yang tanda plus ini apa saja. Oke, tanda plus ini gunanya untuk menambahkan teks, berarti ada caranya banyak ya. Kita teks ini bisa, kemudian kita nambahkan dari centang ini, daftar juga bisa. Nah, kemudian langkah selanjutnya saya membuat warna. Jadi warna kita klik saja ini, kemudian di atas kita ada warna tanda cat ya, cat seperti itu ya, pen lah ya. Kita kasih warna, terserah pilihan warna apa. Silakan sahabat juga menggunakan aturan yang seperti saya sebutkan kemarin itu tentang lampu merah. Yang misalnya kalau merah itu sangat penting, mendesak atau urgent. Merah kuning agak-agak dibutuhkan gitu ya. Kemudian hijau yang slow, jadi tidak ada deadline-nya. Nah, kalau saya juga menggunakan konsep pelangi, jadi biar warna-warni kita gampang mengingatnya. Kalau saya sukanya seperti itu. Nah, begitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat di sini ada penambahan label. Nah, ya, di sini tadi pin. Oh ya, saya menambahkan pin. Ini kan tadi saya sudah ini satu catatan. Jadi kita blok dulu, kita tahan, kita tekan gitu ya. Kemudian kita kasih pin. Ya, pinnya itu yang tanda pin ini ya, tanda pin di atas ini. Nah, itu kita bisa menambahkan seperti ini gitu ya. Fungsinya pin itu yang paling utama atau sering kita gunakan atau akan kita lihat terus begitu. Jadi deadline-nya seperti itu gitu ya. Kemudian apalagi menu yang belum saya kasih di sini sudah oke. Di sini ada menu kirim ya, jadi kirim karena tadi kita mengatur berbagi ya. Yang di pengaturan di sini tadi pengaturan kita aktifkan berbagi, kalau tidak ya tidak ada di situ. Ya, kemudian kita sini kita lihat buat salinan. Ya, ini akan salinan ketika ini mau kita ada beberapa teksnya di dalam sini atau beberapa catatan yang sama. Itu ya. Kemudian ini salin ke Google Dokumen. Nah, Google Dokumen ini Google Keep itu Google Dokumennya hanya didukung itu saja. Jadi kalau di desktop didukung dengan Google Slide gitu ya. Saya coba ini
penilaian akademik. Saya lain ya. Mana ya? Ini ya. Saya akan coba untuk menyalinnya ke Google Dokumen. Oke, klik saja Google Dokumen, menyalin ke Google Dokumen. Jadi tinggal menunggu beberapa waktu, ini akan muncul, buka. Maka akan diarahkan ke akun kita. Jadi Google Dokumen. Ya, ini sahabat semua. Ya, jadi tidak sulit lagi kita menambahkan pekerjaan kita. Nah, selanjutnya kita menggunakan suara tadi sudah. Kalau misalnya sahabat semua menggunakan keyboard, itu juga bisa ditambahkan di ini kan. Keyboard kita tinggal tambahkan aja. Sudah selesai. Nah, itu sahabat yang berkaitan dengan Google Keep yang versi smartphone, dan ini menambahkan pekerjaan kita itu ya. Oke, misal ada pertanyaan, bisa nggak ya kalau misal catatan dari smartphone itu kita kirim ke Google Keep? Bisa ya, jawabannya bisa. Kan mungkin ada yang pakai Samsung Notes ya, Samsung Notes. Kemudian saya juga punya ada nih catatan gitu ya. Coba ya, ini saya ada contohnya mana ya. Ini ini saya punya catatan sebelum saya menggunakan Google Keep gitu ya. Ini caranya adalah ditahan ya, kemudian kalau beberapa aplikasi smartphone langsung bisa dikirim gitu ya, atau juga yang langsung kita, kalau saya itu di menu bawah ini ada tanda bagikan ya, bagikan sebagai teks gitu ya, kemudian bagikan, kita cari Google Keep. Mana Google Keep? Iya, ini Google Keep. Oke, kemudian simpan ya. Kalau kita langsung menyimpan, kalau di sini adalah saya buat kasih dulu materi awal gitu ya. Kemudian di sini saya taruh di mana gitu, ini labelnya ya, label saya mau saya taruh di keprofesian misalnya. Oke, kemudian pastikan juga ini akun kita, akunnya mau yang mana. Saya akun di organisasi. Kemudian setelah itu kita simpan, nanti kita cek ya di Google Keep ya. Ini kan kita catatan dari smartphone, kemudian saya pindahkan ke Google Keep ya. Ini muncul langsung di keprofesian, jadi mudah sekali sahabat semua ya. Jangan ragu lagi, ayo pindah. Ya, bukan promosi apa ya, tapi ini aplikasi yang mudah kita gunakan. Itu sahabat semua, kira-kira kayaknya sudah semua saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau bisa juga langsung bertanya di sosial media saya. Saya akhiri sahabat semua dengan terima kasih sudah menontonnya. Dukung semua video saya dan channel YouTube saya, mudah-mudahan terus berkembang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.